Baik, selamat malam kakak semuanya. Malam Kak Arya. Ya mohon maaf nih, Siap. harian ini ada kesibukan pagi sampai sore Ya. Bimtek Koni, persiapan Ketua Porprov. KPPS tadi. Kemudian Ketua KPPS, ya betul. Barusan habis Bimtek juga, sama seperti Kak Gunawan. Cair. Abdi negara. Baik kakak, jadi hari ini kita bertemu lagi, dan hari ini ada pembahasan mengenai aksi nyata gitu ya, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi hari ini saya akan menyampaikan apa saja tugas kakak setelah ini gitu ya. Jadi setelah kita tatap muka, tugas berikutnya apa yang harus dikumpulkan gitu nih. Namun ada beberapa teman-teman yang belum mengumpulkan tugas di LMS, mohon dicek LMS-nya karena ada beberapa yang terlambat ini mengumpulkan ya. Baik, sebelum saya mulai, saya mengaturkan panganjali umat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Kita awali dengan doa, saya pimpin langsung. Untuk berdoa, silakan kakak mengambil sikap duduk yang baik, mengambil sikap yang nyaman. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik kakak, walaupun dengan situasi yang padat hari ini, saya tetap harus memfasilitasi kakak karena kemarin juga kakak sudah melakukan tes akhir gitu nih. Jadi kalau dirata-ratakan adanya peningkatan tinggi. Jadi jangan khawatir, dari tes awal ke tes akhir adanya peningkatan. Itu sudah prospek yang bagus gitu nih. Kemudian selain dari nilai tes awal dan tes akhir, nanti akan diakumulasi dengan tugas-tugas yang sudah kakak kerjakan, kemudian diakumulasi dengan daftar hadir tatap maya dan juga daftar hadir tatap muka. Jadi diakumulasikan semua gitu nih. Ya harapan kita kakak mengikuti PKG paling tidak predikat baik gitu nih. Kalau sudah predikat baik berarti kakak semuanya lulus gitu nih. Jadi target kita semuanya lulus tanpa ada yang mendapatkan peringkat di bawah B. Semoga semuanya lulus nih. Jadi itu sedikit motivasi untuk kakak, walaupun mungkin ada dari kakak yang menjawab kurang percaya diri gitu nih. Jadi saya sampaikan bahwa rata-rata dari jawaban kakak sudah meningkat dari sebelumnya. Baik kakak, mohon izin share screen. Jadi hari ini kita sekalian membahas tugas yang akan dilakukan selanjutnya dan juga merefleksikan kegiatan kita yang sudah kita lakukan sebelumnya. Baik, jadi kegiatan kita pada hari ini yaitu mempersiapkan aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam program pengembangan kompetisi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Dan hari ini kita melakukan kegiatan berdurasi 2 jam pelajaran. Ya, saya sudah tadi buka dengan salam. Dan kita awali
Dengan menenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Jadi walaupun dengan kondisi yang mungkin di rumah kakak bersama keluarga gitu ya, harapan kita kakak juga fokus untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Gitu ya. Semoga apa yang ada di samping kakak-kakak hari ini itu sebagai motivasi, baik keluarga, anak, istri, orang tua itu sebagai motivasi kita, bukan sebagai halangan kita untuk belajar. Kita sudah awali dengan doa bersama, kemudian kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera di saat kakak berada di dalam ruangan, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum kakak-kakak bertanya, dan jika ada gangguan teknis, sinyal, wifi, dan sebagainya, itu adalah hal yang wajar, jadi nggak perlu khawatir, tinggal konfirmasi saja. Tujuan kita hari ini merefleksikan koneksi antar materi ya. Jadi kita merefleksikan koneksi antar materi. Berarti kalau ya koneksi antar materi berarti dari modul 1 sampai modul terakhir yang kakak sudah pelajari. Kemudian memahami penugasan aksi nyata. Agenda kita refleksi koneksi antar materi 30 menit. Kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, dan lini masa 20 menit. Cukup lama juga saya akan cuap-cuap di depan kakak ini. Mudah-mudahan tidak bosan mendengar nanti saya menyampaikan materinya. Kemudian dialog, diskusi, dan tanya jawab, dan penutup itu nih kakak nih. Kita akan merefleksikan materi-materi yang sudah kakak pelajari, baik itu modul 1 dan modul 2, sehingga mari kakak memfokuskan diri, mengingat kembali, bila perlu buka LMS-nya, apa yang sudah dijawab, apa yang sudah dipelajari, dan lagi sebentar disampaikan. Gitu, nih. Baik itu boleh juga di kolom chat, misalkan kalau susah berkata-kata gitu ya, sulit mencari kata-kata yang tepat, bisa juga lewat kolom chat. Atau sebaliknya kakak kaku dalam mengetik, bisa langsung menyampaikan hal apa saja yang kakak dapatkan dalam modul 1 dan modul 2. Dan bagaimana kakak mengkoneksikannya gitu nih. Mengkaitkannya seperti itu. Baik kakak, kita akan mulai refleksi kita. Jadi refleksi kita yang pertama, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ayo silakan kakak. Hari ini kakak dituntut untuk berpikir cepat gitu ya, berpikir cepat, berpikir kritis terhadap apa yang sudah kakak dapatkan. Boleh ketik di kolom chat kakak. Bagaimana kakak? Siapa yang mau menyampaikan langsung secara singkat? Mungkin nanti teman-teman yang lain akan menambahkan gitu ya. Kita sharing tentunya kakak dalam proses pembelajaran PKG PJOK ini pastinya ada hal yang menarik gitu nih. Jadi sejauh apa pemahaman
terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silakan kakak singkat saja, atau mau di kolom chat juga boleh, saya tunggu. Bagaimana kakak? Belum ada yang mengetik sepertinya. Oke, Kak Gunawan sudah mengetik. Kak Gunawan, saya pengen dengar suara Kak Gunawan malam hari ini. Sepertinya ini jawabannya bisa dikembangkan lagi. Silakan Kak Gunawan, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan. Sebenarnya ya untuk apa namanya soal sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif, di mana di sini kita sudah belajar ya dari pertama dari awal ya kita belajar di sini pembelajaran yang efektif itu untuk menyampai tujuannya itu sudah tercapai, di mana anak-anak sudah mampu melakukan gerak-gerak yang kita ajarkan, dan memberikan apalagi ya, mungkin tidak bisa berkata-kata banyak-banyak Kak Arya, masih agak sedikit buntu taknya nih. Ya dilanjutkan aja untuk kakak yang lain dulu. Oke, siap Kak Gunawan. Silakan dipikirkan lagi nih jawaban-jawabannya nih. Diingat lagi pelajaran apa yang sudah didapatkan gitu nih. Ya, saya lihat di kolom chat ada Kak Surya. Kak Surya, apa bisa langsung menyampaikan nih? Apa yang sudah dikumpulkan? Ya, langsung aja Kak Surya. Kan. Selamat pagi, selamat malam semuanya. Ingat ngajar murid, selamat pagi. Ya. Ya sudah makan kan para semeton kan? Ya, tujuan apa namanya pembelajaran PJOK yang efektif itu adalah bagaimana kita melibatkan siswa aktivitasnya lebih banyak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tinggal disambung aja dengan kata-kata jawabannya Kak Gunawan. Artinya siswa harus dilibatkan lebih banyak beraktivitas ketimbang siswa itu duduk, itulah itu intinya. Udah Kak Arya. Siap, terima kasih Kak Surya. Sudah diperdalam lagi apa yang sudah disampaikan Kak Gunawan itu nih. Ya pada intinya kita semakin ke sini semakin sudah mengetahui teorinya, sudah mendalami pembelajarannya bahwa bagaimana kita memposisikan peserta didik itu lebih aktif lagi gitu nih. Peserta didik lebih dilibatkan dalam proses pembelajaran. Baik itu dalam proses perencanaan sampai ke asesmen peserta didik bisa kita libatkan seperti itu nggih Kakak nggih. Oke, pertanyaan pemantik pertama sudah kita jawab. Ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, mari kita simak Kakak. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman Kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Gitu, sejauh apa pemahaman terkait strategi mengajar? Ya, saya lihat jawaban Kak Dewayu yang sudah menjawab di pertanyaan sebelumnya, yaitu bagaimana seorang guru mengemas pembelajaran agar peserta didik sepenuhnya mengikuti pembelajaran dengan baik dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ya, betul sekali Kak Dewayu.
Ya, berikut Kak Dewayu, pertanyaan yang ini, sejauh apa pemahaman terkait strategi mengajar? Singkat saja Kakak, nanti teman-teman akan bantu kok. Nanti pasti teman-teman akan terbuka pikirannya, oh iya ya, strategi mengajar tuh ini yang dimaksud gitu ya. Terus selama mengikuti PKG apakah ada yang berubah gitu ya. Bagaimana Kak Yudi? Kak Ita, boleh sepatah dua patah, nanti disambung oleh Baik, yang lain. baik Kak Arya. Saya coba menjawab nih. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar selama mengikuti kegiatan PKG ini, saya menyadari bahwa setiap pembelajaran itu setidaknya berfokus pada siswa, yaitu di mana saya bisa lebih terarah dalam merancang pembelajaran. Nah, yang berpusat pada tujuan akhir yang ingin saya capai, seperti itu. Dimulai dari menentukan tujuan pembelajaran, kemudian memilih asesmen, dan merancang kegiatan pembelajaran. Seperti itu Kak Arya. Baik, terima kasih Kak Yudi. Sudah cukup lengkap apa yang sudah disampaikan gitu ya. Jadi pembelajaran ataupun pendidikan PKG ini tentunya bermanfaat yang sangat terhadap kualitas gitu nih, kualitas mengajar kita, baik itu strategi atau mungkin nanti gaya mengajar yang sudah berubah dari yang komando ke yang berpusat kepada peserta didik itu nih Kakak. Ada lagi Kakak yang ingin menjawab pertanyaan pemati ini atau bisa ketik di kolom chat ya. Ya, boleh Kak Ita, silakan. Yeah. Wah, terima kasih atas waktunya kakak-kakak semua. Saya sependapat dengan Kak Yudi. Dari sebelumnya saya mengikuti PKG ini, saya mungkin seperti yang dibilang Kak Arya tadi itu sistem komando ya, hanya berteriak, mengajar. Kalau anak-anak salah, kita nggak tahu bagaimana harus mengatasinya. Dan setelah saya mengikuti PKG ini, saya mengetahui apa yang harus saya kasih ke anak-anak, biar anak-anak itu tertarik dengan pembelajaran kita. Contoh seperti dari kemarin saya sudah menerapkan bagaimana memberikan umpan balik antara peserta didik dengan rekan sejawatnya. Saya sudah melakukan itu, dan tadi pagi saya juga sudah melakukan menanyakan perasaan anak-anak bagaimana setelah melakukan olahraga permainan bola kasti, bagaimana perasaan anak-anak bisa membuat emot dan menyampaikan apa alasan anak-anak membuat emot tersebut. Seperti itu sih yang sudah saya terapkan. Kak Arya, terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau ada yang kurang bisa ditambahkan. Ya, sudah cukup bagus. Apa yang perlu ditambahkan ke kita? Itu sudah apa istilahnya? Maju lebih dari beberapa langkah nih Kak Ita nih. Sudah jauh nih berlari istilahnya ya. Dari yang mungkin tidak ada umpan baliknya, sekarang sudah memberikan umpan balik dengan ekspresi gitu ya, dengan memberikan perasaannya bagaimana setelah melakukan aktivitas ini, bagaimana perasaan peserta didik itu sudah jauh maju ke depan nih Kak Ita. Kemudian tentunya pasti dari umpan balik tersebut Kak Ita akan berpikir bagaimana
merancang kegiatan, merancang pembelajaran yang lebih menarik, dikemas lebih menarik, sebagai bahan refleksi kita. Pasti seperti itu akan jalannya gitu Kak Ita. Saya membaca di kolom chat Kak Deka ya. Saya lebih paham tujuan pembelajaran diferensiasi nih Kak Deka nih, dan refleksi serta asesmen kepada peserta didik. Ya. Kita biasanya mengingat materi yang terakhir ya Kak. Materi kita terakhir asesmen gitu. Itu yang masih melekat. Mungkin yang awal pasti Kakak juga ingat kita mempelajari tentang refleksi, pentingnya refleksi. Kemudian pembelajaran diferensiasi, kita mempelajari diferensiasi, refleksi, asesmen, apalagi nanti lagi ada komunitas kita akan pelajari. Ya, jadi pertanyaan ini kita cukupkan, kita lanjut ke pertanyaan pematik selanjutnya. Kita akan merefleksikan lagi, mengingat kembali apa sih yang sudah kita pelajari gitu nih. Nah, berikut pertanyaan pematiknya adalah sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, intinya sejauh apa pemahaman kakak terkait model pendidikan gerak? Ya, jadi model pendidikan gerak ini kita sudah bahas di kegiatan tatap muka, gitu ya. Ya, ada yang bisa silakan kakak disampaikan apa itu pendidikan gerak mungkin gitu. Seberapa pemahaman terhadap model pendidikan gerak. Konsep-konsepnya apakah masih ingat kakak? Mudah-mudahan masih ingat ya. Ya, gimana Kak Gunawan? Apakah ingat konsep, berapa konsep? Konsep ada 4. Oke, Nah, betul. Ya, ada konsep tubuh, ruang, betul. waktu, dan keterhubungan ya. Kira-kira mungkin itu konsep. Ya, betul Kak Gunawan. Jadi dalam model pendidikan gerak ada 4 konsep gitu nih. Ada konsep tubuh, ada ruang, waktu, dan keterikatan atau keterhubungan. Selain dari itu, apa yang kakak ingat mengenai model pendidikan gerak? Ya, saya baca di kolom chat Kak Surya, bagaimana siswa bisa memanfaatkan kemampuannya untuk menerapkan keempat konsep model gerak. Oke. Ya, tadi berarti menyambung dari jawaban Kak Gunawan. Gitu ya. Berikut apa kira-kira kakak yang diingat jika kakak mendengar kata-kata model pendidikan gerak? Ada, boleh sambil diketik di kolom chat gitu nih, sambil berpikir, mungkin sambil buka lagi catatannya, buka lagi LMS-nya. Oh, model pendidikan gerak itu ini gitu ya.
Bagaimana kakak? Singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Oke, sambil menunggu jawaban kakak sekalian. Jadi ya pada intinya model pendidikan gerak adalah suatu pendekatan yang menekankan pada pengembangan keterampilan itu keterampilan gerak dasar melalui berbagai aktivitas fisik gitu ya. Sesuai dengan 4 konsep tadi, yaitu konsep tubuh, ruang, waktu, dan keterikatan. Dan model ini fokus pada pembelajaran keterampilan motorik dan koordinasi dasar. Ini seperti berlari, melompat, melempar, menangkap dengan ketentuan-ketentuan dan juga ruang lingkup yang sudah dibatasi, kemudian materi ataupun asesmen yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi seperti itu kakak. Oke, kita akan next ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih banyak pertanyaan kakak. Oh oke, sebelum kita lanjut, saya akan baca dulu dari Kak Ita. Oh, ada Kak Sumardika juga sudah menjawab. Jadi dalam pendidikan gerak, siswa belajar tentang tindak seluruh tubuh, yaitu keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Ya, betul sekali. Kak Sumardika, pendekatan yang penting dalam pendidikan jasmani yang tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan fisik, tetapi juga pada kesehatan kebugaran dan pengembangan karakter sosial siswa dengan memberikan pengalaman gerak yang bervariasi dan menyenangkan. Oke, sip. Mudah-mudahan selalu ingat ya dan dipahami model pendidikan gerak. Dan apa yang saya sampaikan saat tatap muka dari yang kakak-kakak sudah observasi, sudah menilai video pembelajaran yang kakak sudah buat gitu ya. Jadi masih banyak tunggunya, masih banyak menunggunya. Masih banyak menunggu, masih banyak instruksi gitu ya. Jadi kakak harus memperbanyak di aktivitasnya. Jadi kita cukup memberikan arahan yang singkat gitu, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Dan tentunya membagi kelompok ataupun membagi barisan sesuai ruang gitu ya. Agar semua siswa terlihat, semua siswa terlibat tanpa adanya siswa yang menunggu untuk berkegiatan gitu ya. Oke, kita akan lanjut di pertanyaan pematik selanjutnya. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Model pendidikan kebugaran. Silahkan dibuka catatannya ataupun di LMS-nya diotak-atik kira-kira jawabannya ataupun yang pernah dicatat apa dan bisa disampaikan agar kita semua sama-sama ingat apa itu model pendidikan kebugaran. Boleh juga diketik. Silahkan kalau susah untuk merangkai kata bisa diketik saja di kolom komentar.
model pendidikan kebugaran. Ya, clue-nya kita sudah mempelajari saat tatap muka mengenai ini apa namanya, kelenturan gitu nih. Oke, ada yang open. Kak Yudi, boleh silakan sambil Oke. kita mengingat. Baik, Kak Arya. Saya mencoba menjawab. Pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran, yaitu dalam pendidikan kebugaran itu terkait dengan kesehatan dan ada 4 komponen dalam model kebugaran, yaitu kebugaran kardiorespiratori, kelenturan, komposisi tubuh, dan kebugaran otot. Itu Kak Arya. Baik, terima kasih Kak Yudi. Jadi Kak Yudi sudah mengingat ya. Jadi ada beberapa model pendidikan kebugaran, tadi sudah ada kelenturan disampaikan ya. Kemudian komposisi tubuh seperti itu. Tadi juga sudah disinggung mengenai kardiorespiratori gitu ya, kardiorespiratori. Latihan yang meningkatkan kesehatan jantung gitu ya dan paru-paru. Kemudian ada kelenturan yang meningkatkan fleksibilitas tubuh ya seperti peregangan, yoga atau senam. Kemudian komposisi tubuh yang barusan disampaikan mengajarkan pentingnya menjaga proporsi lemak tubuh ataupun indeks massa tubuh gitu ya. Kemudian kebugaran otot kalau nggak salah tadi saya dengar kebugaran otot. Iya. Muscular strength. Bener muscular strength dan muscular endurance. Muscular strength atau kekuatan daya tahan otot, yang dimana latihan yang melatih kekuatan melalui latihan beban, baik itu push up, sit up, atau latihan menggunakan berat tubuh gitu ya. Ya, itu yang sudah diingat oleh Kak Yudi. Saya akan coba membaca dari kolom chat. Ya, dari Kak Surya, pemahaman saya tentang model pendidikan kebugaran, yaitu bagaimana siswa bisa beraktivitas sehari-hari dengan baik. Betul sekali, itu adalah tujuan utamanya. Kemudian dari Kak Sumardike, bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik dalam menjaga kebugaran tubuh melalui aktivitas fisik yang terstruktur dengan menekankan pada pengembangan daya tahan kardiovaskuler, kekuatan otot, kelenturan, dan keseimbangan tubuh. Ya, betul juga. Ya, ini sudah disampaikan nih kuncinya sama Kak Surya nih. Jadi pada intinya bagaimana caranya peserta didik itu memahami gitu ya, memahami dan menyadari pentingnya kebugaran fisik sehingga mau dan mampu beraktivitas, melakukan aktivitas tersebut sehari-hari dengan baik. Jadi aktivitas itu bukan hanya di sekolah, juga bisa diterapkan di rumah. Oke. Pertanyaan ini sudah dijawab oleh teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini malam ini cukup banyak nih pertanyaan-pertanyaan nih. Jadi fokuskan diri Kakak pada layar. Ya. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait sport education model? Apakah pemahaman Kakak terhadap sport education model sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat
pada peserta didik. Ayo silakan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau di kolom chat, persilahkan ya. Ya, bagaimana kakak? Ini sepertinya tugas akhir kita saat tatap muka gitu ya. Jadi sepertinya masih teringat terngiang di pikiran teman-teman, tinggal disampaikan saja. Jadi sejauh apa pemahaman kakak mengenai sport education model? Atau apa itu sport education model? Bisa kakak sampaikan. Ayo kakak, silakan menyampaikan pendapatnya. Saya yakin kakak masih ingat karena ini yang paling menarik dan paling seru gitu nih yang sudah kakak lakukan. Sedikit saja, nanti kakak yang lain akan menambahkan. Atau apakah kakak sudah menerapkan SEM ini di sekolah? Ini kan ada rentan 1 minggu nih, siapa tahu sudah menerapkan SEM nih di sekolah. Ya, dari Kak Surya saya membaca sambil menunggu dari teman-teman yang lain. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan sebentar. Ya, jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah agar siswa bisa beraktivitas olahraga dengan baik dan benar, atau dengan kata lain memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah dan siswa. Kak Deka, menurut Kak Deka, SEM dapat memberikan suatu pengalaman olahraga yang menarik dan bermakna bagi siswa. Ayo kakak, sudah dikasih clue 2. Ada yang mau menyampaikan? Ada yang punya pengalaman setelah SEM kita di tatap muka, kemudian dipraktekkan. Adakah dari kakak yang sudah mempraktekkan SEM ini di sekolah? Oke, silakan Kak Yudi, sikat saja langsung. Oke, baik Kak Arya. Menurut saya SEM merupakan model pembelajaran SEM di sini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Itu ya, contohnya seperti kemarin kita peserta didik bisa sebagai pemain, sebagai pelatih, sebagai manajer, penonton, terus supporter, seperti itu. Seperti itu Kak Arya. Baik, Kak Yudi, apakah sudah diterapkan ini? Apakah sudah pernah mencoba? Untuk di sekolah saya belum Kak. Belum ya? Oke, Belum. bisa sekali-sekali ya Siap diterapkan. ya. Ya.
Oke, silakan Kak Ita ingin menanggapi. Terima kasih Kak. Yang menambahkan dari Kak Yudi dan Kak Arya, apakah sudah pernah diterapkan di sekolahnya? Saya sendiri sudah menerapkan Kak. Wih, Di mana saya membagi 2 kelompok. Kelompok pertama sebagai pemain dan kelompok yang kedua sebagai panitianya. Bagaimana mereka ada yang menjadi wasit, sebagai penilai sudah saya terapkan Kak Arya. Dan hasilnya nanti mereka akan demonstrasikan di halaman atau di kelas saya lakukan. Untuk anak-anak menyampaikan bagaimana pendapatnya setelah melihat temannya yang lain bermain, di mana kekurangannya, seperti itu sih yang baru saya ajarkan Kak Arya, terapkan di sekolah. Terima kasih. baik. Aktivitas apa tuh Kak Ita? Oh, permainan. Masih di bola kasti, baru tadi pagi sih saya menerapkannya Kak Arya. Tapi sebelumnya itu pernah saya lakukan, sebelum PKG sudah pernah saya lakukan, tahun lalu sudah pernah saya lakukan. Ya, terima kasih Kak Ita. Jadi itu menjadi salah satu cara kita untuk melibatkan semua peserta didik. Sehingga semua peserta didik kita beraktivitas. Itu nih Kak. Dan tentunya setiap kita selesai pembelajaran, kita memberikan umpan balik ataupun refleksi terhadap aktivitas yang sudah dilakukan. Itu sudah sangat baik sekali Kak Ita. Sehingga ke depan bisa saja yang bermain minta menjadi wasit dan atau bisa minta menjadi supporter ataupun yang lainnya, itu bisa di rolling, sehingga kita juga selain membina peserta didik gitu ya, membina, mengenalkan aktivitas gerak, juga secara tidak langsung menumbuhkan rasa percaya diri dan mental peserta didik dalam menampilkan sesuatu gerak ataupun memimpin suatu kegiatan. Ya, terima kasih Kak Ita. Kak Dwipa, ya, bagaimana Kak Dwipa? Tambah muda ini Kak Dwipa. Maaf Kak Arya, baru bisa join. Ya, tidak apa-apa. Itu ada sedikit saya kira ada kesibukan. peserta Yusuf ini. Harus tampil beda nih karena ada Iya, kunjungan tampil dari beda DPD. Dwipa ya. Semoga lancar tadi kunjungannya. Bener nih, susah ini. Ditebak ini siapa dari tadi ya? Oh, baru. Oke. Ya, selamat bergabung Kak Dwipa. Jadi sambil jalan, sambil disimak, nanti jika ada yang ingin disampaikan langsung sampaikan. Oke, siap Kak Arya. Ya, kita baru masuk di Sport Education Model dan sudah dipaparkan tadi oleh Kak Yudi. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat lagi dan ditambah lagi ada yang sudah menerapkan gitu nih. Berarti apa yang sudah kita rancang, apa yang sudah kita bahas sudah diimplementasikan dan bermanfaat gitu nih. Baik. Berikut kita akan lanjut ke pertanyaan pematik selanjutnya. Oh, sebelum saya lanjut, ini ada yang memberikan jawaban Kak Lode sudah memberikan jawaban. Sembari Kakak melihat pertanyaan selanjutnya, yaitu sejauh apa pemahaman terkait asesmen otentik. Sembari saya membaca di kolom chat, Kak Lode menyampaikan, SEM adalah penerapan olahraga yang memberikan pengalaman secara otentik untuk siswa. Wah, ini benar sekali, betul sekali. Secara otentik, secara nyata gitu ya. Kemudian Kak Dewayu, SEM bisa tujuannya untuk mempopulerkan olahraga, bisa digunakan sebagai wadah untuk ekonomi. Selain itu kita juga melatih peserta didik untuk menjadi pemimpin membuat suatu kegiatan. Oke. Kak Sumardika, SEM bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata dalam olahraga serta pemberdayaan peserta didik dalam berbagai peran dalam tim. Ya, betul sekali Kakak. Oke, berikutnya sudah ada yang dapat
menjawab kira-kira ini adalah kegiatan terakhir kita. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait asesmen otentik gitu ya. Silakan bisa dijawab langsung atau di kolom chat. Ya, bagaimana kakak? Sudah mengingat kembali apa itu asesmen otentik? Yang sudah mengingat bisa di kolom chat atau langsung menjawab ya. Jadi pertanyaannya ini yang sebelah kiri nih kakak nih. Jadi sejauh apa pemahaman terkait asesmen otentik itu pertanyaannya nih. Sepertinya yang sebelah ini masih nyangkut nih. Masih di sport education model. Jadi sejauh apa pemahaman kakak terkait asesmen otentik? Atau apa itu asesmen otentik? Ya, silakan bisa dijawab secara singkat di kolom chat atau disampaikan langsung ya. Baik, Kak Ita, silakan. Terima kasih atas waktunya. Asesmen autentik adalah suatu proses evaluasi yang melibatkan berbagai bentuk pengukuran terhadap kinerja yang mencerminkan pembelajaran siswa. Seperti itu, Kak Arya. Oke, baik. Terima kasih Kak Ita sudah mengingatkan kembali kita mengenai apa itu asesmen otentik. Ada lagi dari kakak? Oke, Kak Surya menjawab bahwa tentang tata cara menilai siswa dari keterampilan sampai sikap. Oke, mungkin ditambahkan lagi sedikit dengan kondisi nyata gitu nih, karena otentik dia. Ada lagi ya Kak? Oke, Kak Deka, asesmen otentik tujuannya untuk dapat menilai kemampuan siswa tentang pengetahuan dalam proses pembelajaran atau menilai siswa dari keterampilan dalam keadaan nyata ya. Kak Sumardike, penilaian yang sangat berfokus pada pengukuran kemampuan siswa dalam konteks nyata dan praktis dengan tugas-tugas yang relevan ya. Betul. Jadi kakak walaupun kakak tidak menyampaikan secara langsung, kakak menjawab secara di kolom chat itu termasuk juga kakak mengingat kembali gitu nih, secara tidak langsung kakak mengingat kembali, membaca kembali catatannya, merefleksikan kembali, mengintegrasikannya apakah yang saya ketik ini benar. Nah, walaupun tidak disampaikan langsung, kakak juga semuanya belajar di sini nih. Semuanya belajar secara tidak langsung, kita semua belajar. Apalagi yang langsung bicara gitu nih. Berarti kan memang sudah sinkron antara ingatan dan apa yang disampaikan. Itu harapan kita bersama ya. Baik, berikut. Oke, masih Kak Putra lagi satu, ya asesmen otentik seperti yang dibahas sebelumnya, penilaian yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ya, betul Kak Putra. Ya, ya izinkan saya untuk melanjutkan kembali. Jadi tujuannya paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, yang kita inginkan bahwa dari awal kita mengikuti PKG ini, gitu nih, dari kalau nggak salah ada yang menyampaikan waktu dari gelas yang kosong gitu nih, mengkosongkan gelas, kemudian sekarang sudah terisi gitu nih.
Dari yang mungkin mengetahui keterampilan pedagogik dalam PJOK 20%, nah sekarang bisa bertambah menjadi 60-70%. Walaupun tidak 100% memahaminya, paling tidak ada peningkatan diri, ada peningkatan kualitas diri kakak. Sehingga tujuan dari PKG ini yang berpusat pada peserta didik itu bisa kita implementasikan. Oke, berikut penjelasan tugas aksi nyata. Berarti refleksi kita sudah selesai, sudah kakak berpikir secara cepat gitu nih. Kemudian mengingat kembali materi-materi dalam modul 1 dan modul 2. Nah, sekarang izinkan saya menjelaskan tugas aksi nyata kakak. Ya. Pengantar tugas, ya, kita akan mulai setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang kakak ampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Jadi kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pengantar tugas, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. A. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama RPP atau modul ajar yang sudah dibuat atau memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Nah, ini kembali kita akan membuat video kakak. Rekam video berisi kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti, jadi semua maksimal 30 menit tanpa diedit. Kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan testimoni peserta didik. Ini ada tambahannya kakak, yang sebelumnya kakak mungkin saja belum lengkap dalam membuat suatu video ataupun modul ajar, belum lengkap termasuk ke asesmen gitu nih. Sekarang setelah kakak mempelajari tahapan-tahapan CP, kemudian alurnya seperti apa, kemudian asesmennya bagaimana gitu nih, sudah mempelajari backward design gitu nih, sudah mempelajari backward design, dan tambahannya adalah testimoni peserta didik. Nah, itu tambahannya kakak. Di akhir video itu ada testimoninya. Ya kalau yang itu kalau nggak salah ya bisa di-cut testimoninya. Jadi setelah video pembelajaran selesai, buat testimoni ya paling tidak ada 2 orang, baik itu putra ataupun putri. Kemudian dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar dan video yang diunggah. Jadi video ataupun modul ajar yang sebelumnya yang kakak-kakak unggah, ada beberapa yang sudah saya revisi, berikan umpan balik, berikan masukan, sehingga harapan
harapan kita di video yang akan kakak buat setelah materi ini, gitu ya. Jadi kakak bisa membuat dari hari Senin, ya 1 minggu ini kakak manfaatkan untuk membuat suatu video, walaupun ya saya sendiri tahu bahwa kakak lagi sedang disibukkan mengumpulkan video PPG, kemudian persiapan untuk UP gitu nih. Jadi ya diluangkan waktunya untuk membuat video ini berdurasi 30 menit ya kakak nih. Penjelasan teknis aksi nyata hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan. Oke. Mode penunggasan mandiri, praktek pembelajaran prajuka yang berpusat pada peserta didik. Jadi tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran prajuka yang berpusat pada peserta didik. Baik itu dalam aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dalam mengembangkan RPP atau modul ajar, dapat melihat kembali, dapat memulai dari modul ajar yang ada atau yang telah kakak kerjakan di modul 1.6. Kakak kan sudah mengerjakan modul ajar nih, sudah mengupload di modul 1.6. Itu kakak bisa kembangkan lagi. Misalkan modul ajarnya basket. Kakak sudah melihat video kakak sebelumnya, masa tunggunya lebih banyak. Nah, sekarang pakai itu lagi, namun dikembangkan lebih sehingga terlihat semua peserta didik itu beraktivitas. Kemudian perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backwalk design. Jadi apa tujuannya agar asesmennya juga sama, jangan sampai di tujuannya 3-4 poin yang akan dinilai, ternyata di asesmennya hanya 1 poin yang dinilai. Jadi harus disinkronkan. Baik itu pengetahuan, keterampilan, sikap, apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK yang dikuasai oleh peserta didik. Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Nah, ini harus masuk juga diferensiasinya kakak nih. Dengan mempertimbangkan juga isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Contohnya kakak hanya punya 2 bola basket. Ya, 2 bola basket itu dimanfaatkan. Bagaimana caranya membagi kelompok sehingga semua peserta didik itu aktif. Jangan sampai kakak malah membeli bola secara mandiri gitu nih. Sehingga tidak terlihat pemanfaatan asetnya di sana. Kemudian menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Nah, jika kakak mau berinovasi ke hal yang baru, kakak bisa menerapkan SEM atau sport education model. Jika kakak sudah siap, gitu ya. Jadi bisa menerapkan SEM. Kalau SEM ya otomatis semua peserta didik itu mendapatkan peran yang berbeda-beda. Kemudian adanya penerapan atau rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Dilampirkan dalam modul ajar
Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Oke. Kemudian unggah upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video. Ini nggih, memuat rencana asesmen otentik gitu. Dan rekaman video pada saat pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Jadi ada batas waktunya. Silakan kakak juga disimak batas waktunya kapan dalam pembuatan tugas ini. Aspek penilaian yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Interaksi yang berpusat pada peserta didik. Interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Kemudian aspek penilaian yang kedua atau yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pembukaan proses belajar, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik, menerapkan pengajaran yang efektif, mengembangkan konten, umpan balik, dan waktu belajar akademis. Pendekatan dalam mendampingi peserta didik, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penerapan pembelajaran berbasis model, penutupan proses belajar. Kemudian yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Merancang asesmen otentik dan menerapkan asesmen otentik. Ini adalah aspek penilaian dalam video yang akan kakak kerjakan. Kemudian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah kakak mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang kakak ampu, melalui praktek mengajar, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah pertanyaan so what yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Tahapan refleksi terakhir adalah pertanyaan know what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan. Tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran PJOK. Jadi adapun hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang kedua, jujurlah, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan.
Namun kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaikinya. Bersikaplah selektif. Kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide penting. Lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Nah, rubrik penilaian. Rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya. Saat kakak membuat refleksi, inilah rubrik penilaian yang saya akan nilai. Jika kakak mengaitkan, gitu ya, peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksi, maka akan mendapatkan nilai sangat baik. Kemudian peserta mampu mendeskripsikan 2 kriteria dalam refleksi, itu dapat baik, dan peserta mampu mendeskripsikan 1 kriteria mendapatkan cukup. Jika kurang, peserta belum mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya. Jadi sekali lagi, kakak saat melakukan refleksi, kakak mengaitkan gitu ya, mengaitkan beberapa materi dari modul 1 ataupun dari modul 2.1 sampai modul 2.5 itu dikaitkan. Paling tidak ada 3 materi yang dikaitkan sehingga dapatlah kakak nilai yang sangat baik. Okay. Lini masa yang pertama, penyusunan aksi nyata. Setelah sesi persiapan aksi nyata, masuk dalam ke penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran. Setelah itu, mengupload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran, rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Kemudian penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Refleksi aksi nyata tatap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Itu setelah kakak menyiapkan, kemudian mengupload, baru akan melakukan refleksi. Baik, berikut masuk ke kegiatan diskusi dan tanya jawab. Ya, mungkin dari pemaparan saya itu cukup panjang nih, sehingga Kak Surya ada bertanya di sini sepertinya nih. Kak Arya, nanti di-share ya apa saja yang harus diisi di video. Oke, siap. Sepertinya di LMS juga sudah ada sepertinya. Tapi kalau diperlukan lagi untuk mengingat, nanti saya akan kirim lagi. Nah, kita sudah hampir masuk di sesi akhir nih kakak. Setelah saya bercuap-cuap seperti dagang obat gitu nih. Sekarang marilah kita diskusi, tanya jawab. Jika ada dari kakak yang merasa janggal, merasa kurang jelas, silahkan ditanyakan mengenai tugas-tugas yang akan dikerjakan. Silahkan kakak. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Atau ada yang perlu ditanyakan? Oke, silakan Kak Dewayu. Baik Kak Arya, tadi kan, rencana evaluasi, bener lah, rencana penilaian itu kan cuman, rencana ya tidak masuk di,
di video modelnya seperti itu ya? Kayak penilaiannya itu Ya, cuman dicantumkan di modul ajar saja ya? ya betul. Sesuai dengan tadi kita sudah baca gitu nih, dirancang. Ya, Oke, terima kasih. ya. Berarti tidak di video ya? Tidak sampai di video. Oke, Oke, terima betul. kasih. Tidak sampai dipraktekkan di video, karena jika kita praktekkan di video itu lumayan lama gitu ya, cukup lama. Apalagi kita punya aset misalkan hanya 2 bola gitu, itu ya kita juga berpikir juga gimana caranya kita bisa fokus ke peserta didik satu persatu gitu ya. Jadi tadi permintaannya adalah ada di modul ajar. Gitu. Baik, untuk teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Kita waktu meet masih ada lagi 15 menitan sebelum kita akhiri. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Oke, silakan Kak Surya. Mau nanya masalah asesmen penilaian yang tadi Kak Arya jelaskan tuh harus sesuai dengan itu apa kita bikin sendiri untuk siswa? Asesmen penilaian untuk siswanya. Asesmen itu Kak Surya dirumuskan sendiri, dibuatkan formnya sendiri sesuai dengan PT ya, tujuan pembelajaran. Sesuai dengan backwalk design gitu ya. Oh, iya. Oke Kak Arya. Siap. Ini saya juga paling ini dengan Kak Surya ini ternyata kirain penyusup juga, ternyata potong rambut semua nih ya. Iya nih, kirain penyusup nih. Mohon maaf Kak Arya tadi kurang menyimak saya. Untuk gini, apa namanya, modul ajarnya boleh tadi kan disampaikan, kalau mau dipakai sama pembelajarannya itu, apakah boleh berbeda pembelajarannya? Boleh Kak Dewayu, boleh sama, boleh berbeda, boleh menggunakan SEM gitu ya. Yang jelas permintaannya lebih lengkap daripada video kita yang pertama. Mungkin video kita yang pertama itu hanya menekankan pada backwalk design dan diferensiasi. Kalau sekarang lebih kompleks dia, sampai ke assessment gitu. Iya. Terima kasih Kak Arya. Siap. Silakan Kakak untuk bertanya, waktunya masih 10 menit. Kita diskusi santai gitu ya. Untuk Kak Arya, untuk waktu videonya ini 30 menit Kak, apa boleh kurang lebih ya? Ya, untuk waktu kalau kurang tidak dianjurkan karena itu ada penilaian. Kalau lebih boleh gitu nih. Kalau boleh, kalau lebih boleh. Kalau kita menggunakan pengamatan seperti kita tatap muka, kalau kita lebihnya 10 menit, 20 menit itu kan cukup lumayan kita mengoreksi diri. Kita selain mengerjakan tugas, kita juga merefleksikan diri terhadap ada nggak perubahan nih dari video pertama dan video yang sekarang. Apakah ada perubahan? Nah, itu yang diharapkan. Kemudian modul ajarnya apakah ada perubahan atau sama aja gitu. Nah, jadi nanti saya akan lihat juga dan penguploadannya juga gitu nih. Yang dimana modul ajarnya diupload, kemudian YouTube. Nah, ini kembali lagi Kakak akan mengupload di link YouTube. Itu ke YouTube. Kemudian linknya disematkan di kolom komentar sehingga saya bisa lihat gitu ya. Kalau tidak di kolom komentar ini saya tidak bisa lihat hasil video Kakak gitu.
Jadi ya tenang aja, yang menilai itu saya Kakak. Berarti sama seperti video yang sebelumnya Kak Arya ya, tapi lebih diinovasikan, lebih diperbaiki di mana kekurangan yang kemarin ya Kak. Ya, betul sekali Kak Gunawan. Ya, Kak Gunawan kan sudah cukup lama itu melihat dirinya sendiri dalam video. Saya nggak tahu nih apa malu sendiri apa gimana ya. Karena saya lihat teman-teman ada yang senyum-senyum, ini denger nggak suaranya dalam video tersebut? Karena ada yang suaranya nggak kedengeran gitu kan, karena nggak pakai mikrofon. Ada yang muridnya atau peserta didiknya dalam ruang itu tidak dibatasi gitu, sehingga kesana kemari gitu. Kemudian ada juga yang saya lihat berbarisnya belum sesuai gitu, belum bisa diamati oleh guru gitu. Ada dari teman-teman juga, saya sudah koreksi juga untuk ditambahkan gitu nih. Membelakangi kamera, kalau bisa jangan membelakangi kamera sehingga ekspresi Kakak terlihat gitu nih. Suara sih yang paling penting di video tersebut. Kalau suaranya nggak masuk, ya saya juga menilainya dalam memberikan instruksi, ini instruksi apa yang disampaikan ini. Dan juga yang kemarin ada yang belum memunculkan diferensiasinya. Ada juga seperti itu. Jadi saya berikan umpan balik, baik itu di komentar ataupun langsung saya WA gitu nih. Saya WA, saya koreksi gitu. Ya intinya saya menilai, nanti kan kita akan sharing-sharing kalau ada perbaikan lagi. Sepertinya saya yakin Kakak sudah sangat paham terhadap apa yang kita pelajari. Sekali video pasti jadi. Ya, miss sedikit-sedikit kan nanti kita bisa refleksi untuk selanjutnya. Itu Kakak. Bagaimana Kakak? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Silakan tanyakan. Ataupun tugas-tugas di LMS nih, Kak Dwipa belum mengumpulkan ya? Ya, aduh, bagus selesai gini ya. Semua urusannya tadi pagi. Oh, siap. Baru plong ini. Oh iya. Tadi habis ketemu pejabat ya? Ya. Ya, ada kunjungan dari Ada kunjungan senator. Ya, siap. Pantas kumisnya Kak hilang. Kumis sama jenggotnya hilang. Disuruh tobat dulu sebentar. Ya, sambil saya lihat ini ya, tugas-tugas teman-teman siapa yang belum mengerjakan ini. Kak Yudi, Kak Mario, Kak Dwipa, ini belum di tugas penilaian kebermaknaan. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian di tes akhir, teman-teman sudah kerjakan semua. Lakukan asesmen 2.6D. Kak Dewayu, Kak Iwan Bahri, Kak Ita, Kak Mario, Kak Dwipa ini belum mengumpulkan tugas. Kemudian 26.E, refleksi asesmen otentik. Kak Dewayu, Kak Iwan, Kak Sumardike, Kak Mario, Kak Nata, dan Kak Dwipa belum mengumpulkan.
Kemudian unggah hasil pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Ini kan drive. Ini masih juga belum mengumpulkan. Kak Iwan, Kak Mario, nah ini belum mengumpulkan nih. Kan drive-nya sudah ada, tinggal dibawa ke sini aja, Kak. Link-nya kan sudah ada. Itu yang belum mengumpulkan tugas, jadi diharapkan kumpulkan tugasnya, jangan sampai menumpuk. Kalau menumpuk, nanti pasti akan buatnya sekedar-sekedar saja. Jadi kalau ada waktu luang, dicicil satu persatu, tentunya kualitas dari tugas itu pastinya jauh lebih baik gitu nih, daripada kebut semalam. Kak Arya, bisa diulang tugas yang belum saya kumpul? Oke, Kak Ita. Sebentar. Dua titik 6.d. Makasih Kak Arya. Ya, itu aja satu, Kak. Itu aja satu. Pokoknya tetap semangat, Kakak. Ini lagi sedikit aja kita udah selesai gitu ya. Hanya saja setelah kita materi ini, materi penyampaian apa istilahnya nih, persiapan aksi nyata ini, berikut kita akan melompat, kalau nggak salah lagi seminggu baru kita meet. Tanggal 19. Tanggal 19. Ini waktu yang cukup lama ini. 10 harian nih lompatnya. Selasa berarti, Kak. Ya, ke refleksi. Nah, setelah persiapan aksi nyata, jadi saya harapkan mulai dari Senin sampai Jumat ini, Jumat depan ini, Kakak maksimalkan untuk buat video gitu nih. Supaya UP-nya tenang nanti. UP PPG-nya tenang gitu. Jadi buatkan video. Ya, saran saya yang modul ajar yang sebelumnya itu tinggal ditambah-tambahkan aja, disempurnakan, kemudian diimplementasikan. Tapi kalau kakak punya apa kreativitas, mungkin membuat yang baru gitu nih, karena materinya juga sudah berjalan, supaya sesuai dengan materi yang minggu depan dilakukan, boleh juga. Jadi sesuaikan. Jadi harapan saya biar teman-teman keburu-buru nantinya di minggu depan itu dimaksimalkan. Oke. Dimaksimalkan untuk mengerjakan, untuk membuat video. Sepertinya ini adalah tugas akhir kakak nih, membuat video. Nih. Kita masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali pertemuan. 6 kali pertemuan. Ya lagi sebentar sekali kakak. Pertemuan terakhir 10 Desember. Ya, pertemuan terakhir 10 Desember. Jadi setelah ini kita akan bertemu lagi sekitar 10 hari. Nah, setelah itu mepet 3JP. Kita akan mempelajari mengenai komunitas belajar yang ada di LMS kakak. Kakak akan mempelajari apa itu komunitas belajar atau disingkat KBS gitu nih. Bukan kampanye nih, KBS, komunitas belajar sekolah gitu nih. Itu yang akan muncul di LMS kakak.
ya kita sudah melakukan diskusi dan tanya jawab. Berikutnya, akhir sesi kita hari ini tujuannya adalah merefleksikan koneksi antar materi yang sudah kita pelajari. Kemudian memahami penugasan aksi nyata yang akan kakak lakukan. Penutup, ada pantun kakak. Boleh cakepnya. Oke, siap ya? Bisa dibaca juga kak di semuanya. Ya. Jika ada jarum yang patah, Cakep. Cakep. jangan Cakep. dendam, langsung dicari. Cakep. Cakep. Oke. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Mantap. Cakep. Oke, ini yang kedua, pergi ke Jakarta naik taksi. Cakep. Hendak beli bakso dan roti. Oke. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu hati dan terinspirasi. Ya, Mantap. mantap. Siap. Siap. Supaya ada cair. Cair apel. Cair. Suruh ngadain paket. Ya tadi ngirim paket nih keliling Kak Dwipa nih habis ketemu Cair. sinetron. Sana nada tuh. Mara ada AWK kajang bagus gati guru SMK 5 nih. SMK 7. Kakak saya akan tutup stop recordingnya di menit 6 menit lagi di 6 menit lagi supaya pas waktunya, takutnya kekurangan waktu nanti kita disuruh meet lagi nanti lagi 6 menit. Nah sekarang silakanlah boleh bahas tugas namun tetap bahasanya dijaga dulu. Berapa rata-rata lulus tes akhirnya Kak Arya? Kalau dikatakan lulus tes akhir? Rata-rata setelah diratakan 60. Setelah rata-rata semua lulus. Oh, semua lulus. Semua lulus kalau dirata-ratakan. Cuman ada satu yang anjlok gitu nih, cuma ada satu anjlok. Mungkin nanti akan diintegrasikan sama tugas-tugas yang lain sehingga bisa lulus dengan predikat ya paling tidak baik lah gitu nih. Paling tidak baik. Nanti dapat sertifikat nanti Kak Arya. Ya, sertifikat berapa ya? 40 JP kalau nggak salah ya. Dapat sertifikat. Nanti gelarnya tambah ya SPD PKG nanti Kak ya. Tambah lagi satu Kak Gunawan. Iya, SPD, PKG, PMM gitu. Oh, PMM ya. PMM. Kita ini guru penggerak olahraga. Disuruh mengimbaskan nanti Kak Arya Nunden. Ya, kita menjadi pemimpin pembelajaran di kelas kita masing-masing. Saya dikasih jadwal udah Kak Arya. Kapan Kak? Untuk 18 Kak. Sama Wih, semangat. teman pelajaran berdiferensiasi. Nanti itu saya pakai ya. Apa nih? Mengenai apa nih? Gininya apa tadi ya? B apa itu? KBS? Komel ya, komelnya. Berarti Komelnya. komelnya Kak. Wih, keren. PJOK menjadi narasumber Pembelajaran. Mantap tuh, mantap. Nanti saya undang sebagai narasumber di SMK ya Kak Ita ya.
Saya sebagai gini aja, seksi konsumsi dan apa itu dokumentasi aja. Saya Ya kira nih Pak dan lalu di Payana Simpi 13 kan ngundang kita alu. Dokumentasi aja ya. saya kira penyumbang gini 1 atau 2 buah lagu. Silakan ya. Mumpung saya ya Sama silakan. Kak Yudi. Mario mana Mario? Gimana manajernya, masa ininya nggak tahu kemana. Sumardike, jadi Sumardike anak buahnya hilang tuh. Manajer kabur ya. Oh ya, sharing-sharing ya Kak ya. Tadi saya sempat menerapkan itu ke anak-anak kelas 4 untuk belajar mandiri ya, gitu Kak. Ternyata lebih asik ya mengajar seperti itu Kak. Jadi tidak terasa waktunya. Minta tambahan waktu berarti ya. Ya. Ya itu dah yang terjadi ya. Saya juga beberapa kali menerapkan hal seperti itu kan. Ya terutama di permainan bergu gitu nih, baik itu di bola beracun, kasti. Nah kastinya saya itu nggak pakai tongkat ya, kastinya saya itu pakai tangan langsung. Karena takutnya bolanya kesana kemari kena genteng Takut langsung. kena kaca. Ya kena kaca gitu. Lapangan Kemudian Astagina laku. Lapangan Astagina laku Kak. Terus pakai gini lagi karya apa namanya? Kalau basket itu saya pakai ban untuk ringnya. Oh, Saya modifikasi. diangkat tinggi, dipakein tiang. Enggak, bannya taruh di bawah karya. Oke. Itu. Ya saya modifikasi aja dah. Lagi untuk woodballnya itu tak pakaiin keset aja. Biar bisa aja mukul bola. Ya seperti yang kita mainkan itu kan bisa pakai keranjang ataupun itu dah ban itu disuruh pegang, itu juga bisa dipakai. Ya. Ini termasuk kreatif sekali nih kelas A nih. Kelas 001. Kreatif. Saya di lapangan Astagina main kasti tak tempat dong. Tinggal berjalan kan. Kak Surya besok ya, bantu tolong Kak ya. Kalau saya mantap. dibawakan ke Astagina. Kolaborasi nih. Muridnya main nih. Muridnya main jak dua, gurunya ngopi itu di samping. Mojok Kak. Dagang es ya. itu dagang es. Itu lagi ada satu saat saya pendidikan PKG. Nanya dah teman Kak Fasil, setelah diberikan tugas peserta didik, kemudian peserta didik bermain dengan berapa 2 JP, kemudian guru itu di pojok santai duduk, kan itu juga termasuk apa istilahnya merdeka belajar kan gitu. Mereka mengajar. Mereka mengajar gitu kan. Jadi dibiarkan peserta didiknya untuk berekspresikan diri. Ya, dia adu argumen seperti itu gitu ya. Karena kan ya tidak ginilah kita terbuka aja, adalah beberapa 1 oknum 2 oknum gitu kan. Setelah kasih bola ya udah di mana duduk gitu kan. Nah, itu disebutnya merdeka belajar atau merdeka mengajar gitu ya. Tapi ya pada intinya sebenarnya bukan seperti itu, tapi walaupun kita berikan kebebasan peserta didik kita untuk beraktivitas, kita juga mengamati supaya aman dan nyaman peserta didik itu melakukan aktivitas gitu nih. Biar nggak salah ini nanti. Biarkan nih 1 bola, silakan main gitu.
Karena guru PJOK sekarang ini kualitasnya sudah beda dengan mungkin yang sebelum-sebelumnya. Kita harus yakini itu. Kualitas kita berbeda dengan yang sebelumnya dan kita ini sama dengan guru-guru yang lain. Kak Ita, guru PJOK bisa menjadi narasumber. Kan keren dong. Apalagi Kak Gunawan kan gitu. Ketua KKG gitu. Wakil. Oh, wakil. Singa ini ketua ya. Nanti saya undang Kak Dwipa ya untuk jadi narasumber. Asik. Siap. Apa nih materinya? Bilang aja materinya apa nih? Lompat jauh materinya. Kai. Halo, Omel lompat jauh. Ya, pokoknya Pelajaran berdiferensiasi, Kak. jangan mau kalah sama yang lain. TPPK mau, TPPK. Enggak, cocok. pembelajaran berdiferensiasi. TPPK kan penting tuh di sekolah. Ya. Sudah diterapkan sama Pak Nyomannya. Saya butuh nih, ada narasumber di sini untuk TPPK untuk minggu depan. Budgetnya berapa? Tinggal, kita kan bilang aja. Itu bisa diatur. Sudah saya bicarakan tadi. Gampang nanti Kak ya, kalau ada job-job itu ya hubungi aja. Orang cuman cuap-cuap aja sih gampang. Implementasinya itu yang sulit. Nah, itu dah. Ya, rata-rata tipe kita guru olahraga ini kan tipe-tipe yang pemberani gitu nih. Tipe-tipe yang maju ke depan gitu. Tapi sebenarnya apa kalau orang tuh sih tata bahasanya masih kita perlu ini pelajari gitu nih. Tapi untuk kemauan dan tekad, paling sih malu maju. Kalau kan muka dong ngangunguk gitu. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah melewati waktu. Saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf sekali lagi atas keterlambatan saya karena beberapa kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Untuk pertemuan hari ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, rahayu. Kita tutup dengan doa. Mari kita duduk ataupun mengambil sikap yang baik. Karena sudah diberikan kelancaran dalam kegiatan kita hari ini. Ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Mari kita foto bersama, kakak. Silakan ambil pose. Kali ini saya dan nanti Kak Gunawan bantu ya backup ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Kak Gunawan bantu backup. Sip, sudah Kak Gunawan? Ya, terima kasih teman-teman semuanya.